Terima kasih. It's 7 o'clock. The students pray for their respective class teachers. Thank you. Selamat pagi, anak-anak terkasih dan Bapak Ibu guru. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti renungan pada pagi hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere, now and forever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, pray for us. My God, I offer to you this day all I think or I do, in union with all you have done for me by Jesus Christ, your Son. Amen. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam suatu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun kerasukan roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga ia berdiri dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada banyak orang, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Anak-anak yang terkasih, melihat perempuan bungkuk diikat oleh roh jahat selama 18 tahun lamanya, Yesus memanggil dan menyembuhkannya. Kepala ibadat gusar dan menentang penyembuhan pada hari Sabat itu, dan ia beranggapan bahwa hukum Sabat lebih tinggi harus ditepati dan tidak boleh dilanggar untuk melepaskan ikatan setan terhadap wanita anak Abraham. Kebaikan yang tanpa batas itu menyebabkan orang terharu. Sembuhnya perempuan tersebut merupakan bukti bahwa Yesus sebenarnya tidak meminta Yesus melanggar aturan hari Sabat, sebab hanya kebaikanlah yang ia perhitungkan. Anak-anak yang terkasih, Tuhan menetapkan peraturan hari Sabat agar manusia melonggarkan diri dari pekerjaan dan mengambil waktu untuk merayakan perjanjian dengan Tuhan. Yang dimaksud untuk perayaan bukanlah untuk menambah beban dan larangan. Manusia tidak melihat makna hari Tuhan yang penuh cinta dan ingin dicintai, sebab para ahli hukum Taurat
menekankan batasan-batasan dan larangan terhadap peraturan. Allah dengan perbuatan hukum sendiri, dengan tidak merayakan cinta kasih Tuhan dan menerimanya serta memuliakan kebaikannya. Cinta tidak mengenal hukum, waktu, dan sebagainya, karena cinta Yesus tulus untuk manusia. Let us pray. Lord, may this day be yours. May my action glorify you. May my words flow from you. May my spirit find rest within you. In Christ's name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita berdiri untuk memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.